Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan subscriber, kita ketemu lagi di channel Surya Alam Kripto buat kita sama-sama menjelajahi alam cryptocurrency yang saat ini pertumbuhannya semakin pesat. Buat kalian yang belum subscribe, silakan dicolek sedikit tuh yang warna merahnya. Terus loncengnya lu goyangin dikit tuh biar nanti bunyi kalau ada pemberitahuan tentang update-update terbaru mengenai project cryptocurrency yang bisa kita riset bersama di channel ini sesuai datanya. Dan kita nggak bisa menutup mata dengan perkembangan teknologi saat ini, era digitalisasi yang semakin pesat. Kita sebagai orang Indonesia jangan sampai terlambat buat memanfaatkan era digital ini, yang mana kita bisa memanfaatkannya buat mencari tambahan finansial ataupun proyek-proyek yang berpotensi menyebabkan rekening lu nomornya berderet. Tapi ingat, dalam dunia cryptocurrency juga ada resikonya. Juga lu bisa minimalisir resikonya dengan lu update tentang informasi-informasi terbaru, proyek-proyek terbaru, dan juga keadaan pasar-pasar terbaru yang pastinya lu bisa dapat dari channel Surya Ngubah Kripto ini. Seperti pembahasan hari ini, gue udah bilang, pesatnya era digitalisasi yang kita nggak bisa menutup mata bahwa ini sedang sangat pesat. Data yang bakal kita ambil ini menunjukkan bahwa diprediksi 50 juta dalam 5 tahun ke depan orang Indonesia yang memiliki aset cryptocurrency. Indonesia dan Brazil mencatatkan peningkatan investor kripto terbanyak di dunia tahun lalu. Nah, saat ini jumlahnya 12,4 juta orang Indonesia yang punya aset cryptocurrency. Terusnya 5 tahun ke depan diperkirakan bakal mencapai 50 juta orang. Ya. Mudah-mudahan angka 12,4 juta ini termasuk kalian yang menjadi subscriber channel ini ataupun calon subscriber yang belum tergabung atau belum memiliki aset cryptocurrency. Silakan Anda riset buat mempelajarinya. Channel ini mereview tetap do your own research, bukan saran keuangan. Terusnya dari 12,4 juta orang ini, orang memiliki aset kripto, kita juga harus mencari info-info aset-aset cryptocurrency buatan anak Indonesia yang kita bisa masuk ke dalam proyeknya ataupun bisa apresiasi aja. Karena dari puluhan ribu token-token aset-aset cryptocurrency, ada juga buatan anak Indonesia yang kita bisa apresiasi karena proyek yang dibentuk bertujuan untuk meningkatkan UMKM seperti IDM. IDM ini karya orang Indonesia, token IDM. Sampaikan salam untuk IDM Corp. Itu utama target dari IDM mengurung proyek petunjuk ketiga besar agenda, yaitu digitalisasi, koperasi, dan UMKM. Bagus banget ya, koperasi dan UMKM. Ya, seperti yang kalian tahu di Indonesia itu rata-rata penghasilan dari UMKM. Terus nih proyeknya yang lumayan juga ya. Ada pasar NFT, taman kripto, ya. IDM Corp memberikan layanan edukasi aset kripto kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengan negara berpenduduk terbesar di dunia yang mampu bersaing dan berkontribusi aktif dalam perdagangan komoditas finansial. Nanti ada pasar NFT.
peluncuran IDM. Ini permainan play to earn. Game yang dapat dimainkan dan menghasilkan untuk permainan yang terintegrasi dengan blockchain. Dapatkan token IDM saat bermain. Congklak, wah ada congklak dulu ya. Lu yang demen main congklak yang lu raup-raup tuh biji congklaknya nah. Ntar bisa nih. Congklak Fahambo, bekel. Wah, ada bekel. Gue sambit lu pakai bekel ya. Medan pertempuran layangan. Mantap-mantap, Bro, proyeknya. Rantai Komodo, permainan tradisional Papua, kan. Boleh juga ya kan proyeknya. Kalau buat membahas tentang proyek-proyeknya secara detailnya, mudah-mudahan kita bakal ngebahasnya di konten selanjutnya. Dalam kesempatan kali ini gue berusaha mengenalkan ke kalian dari 12,4 juta aset kripto, orang Indonesia yang memegang aset kripto. Banyak juga token-token orang buatan orang Indonesia. Jadi gua review kali ini berusaha buat mengenalkan dulu proyeknya. Kalau untuk pembahasannya secara detailnya, karena sangat banyak banget dan itu butuh waktu yang banyak. Kita coba, oke lah, kita cari ininya. Smart kontraknya. Mungkin kalau lu ada yang mau beli. Dan juga kalau token proyek orang Indonesia, kemungkinan scamnya tipis banget. Sekalipun scam kita bisa kejar orang, muka-mukanya kelihatan tuh. Muka-mukanya kelihatan. Ini developernya. Jadi kayaknya nggak mungkin menipu lu, membawa kabur duit lu. Tapi kalau emang resiko tetap ada ya, resiko harga pasar. Kalau harga naik lu is okay. Kalau harga turun ya sabar menunggu naik lagi. Resikonya cuma di pergerakan pasar, nggak ada resiko buat dibawa kabur. Soalnya orang-orang bisa lu kejar, bisa dituntut. Partnernya BestCheckScan, Certic, CoinGecko, PancakeSwap, CoinMarketCap. Terus kalau kita mau belinya, kalau lu mau beli, salin smart contract-nya, terus ke Trust Wallet. Kalau lu yang belum punya Trust Wallet, kalau lu emang suka bermain dalam dunia kripto ataupun baru mau bergabung, rekomendasi banget buat lu punya Trust Wallet. Soalnya di Trust Wallet ini lu bisa membeli aset-aset project-project yang masih tahap pre-sale atau baru mengumpulkan dana di harga token asetnya di harga yang murah. Di PancakeSwap dalam Trust Wallet ini lu bisa ngebeli proyek-proyek awal yang harganya masih di bawah. Nah, kita nggak tahu ya aset yang kita beli itu kemajuan ke depannya nggak tahu segimana pesatnya. Lu udah dapat harga di bawah, kalau misalkan nanti dia terus berkembang dan terus melisting di market-market cryptocurrency exchange besar sampai 10 atau 20 exchange aja, lu bakalan udah lumayan cuan ya kalau sampai dari lu beli private sale atau pre-sale-nya. Itu udah pasti meng-up harganya kalau udah di exchange besar. Kalau belinya smart contract lu salin, lu tempel di PancakeSwap, impor tokennya biar kelihatan dulu. Nah kan, terus lu pastiin di Trust Wallet lu isi BNB dulu ya, lu transfer dulu BNB, deposit BNB ke Trust Wallet. Lu perkirain misalkan lu mau beli $5, lu transfer $6.
Lu beli dari exchange lokal Indonesia banyak banget ya. Indodax, Toko Kripto, Rekeningku. Beli BNB, transfer ke Trust Wallet. Lu isi di sini sesuai BNB yang lu mau isi. Misalkan lu punya 0,02 BNB, lu mau beli ya udah tuh, ntar dapat kelihatan tuh. 0,02 BNB dapat 16.184 IDM. Kalau melihat harganya, kalau BNB kan kita patokan harganya masih susah ya. Kita lihat pakai dolar. $1 harga, lu beli pakai $1 misalkan dapat 3.006 IDM. Harga per IDM nya sekarang 0,0003 dolar. Terusnya selain IDM, aset kripto karya anak bangsa, ada LDX. Staking lock feature is live on LDX April 13, 2022. Oh, udah lewat nih. Kita ambil poin-poin pentingnya ya, soal masih ada lagi yang bakal kita bahas. Token-token buatan anak Indonesia. Udah diaudit Certik, berarti tingkat keamanannya udah sangat bagus. Toko DeFi satu atap Anda. Oh, bakal ada toko DeFi. Buka kunci pertumbuhan Anda melalui swapping, bridging, yield, farming, staking, lending, and borrowing pada satu platform terdesentralisasi. Metaverse as NFT DeFi melalui token LDX. Bertujuan menggabungkan DeFi, Metaverse, dan NFT yang berkembang pesat menjadi satu ekosistem yang kaya fitur. Kalau buat long term, buat aset lu di masa depan, ya boleh lah. Token ini cukup bagus. Tapi tetap Dior. Token LDX ini berdiri di jaringan blockchain Binance Smart Chain atau BSC. Roadmap-nya, penciptaan entitas LeadDex, pembuatan white paper LeadDex, pembuatan LeadDex ekonomik, ini 2021 udah lewat. Nah, ini kuarter 2 nih. Oh, ini belum nih. Berarti nih fase ini lagi dikerjakan nih. Aktivasi web protokol LeadDex, sertifikasi komoditas kripto Indonesia, daftar token LDX dicek. Ini udah centang soalnya. Pembuatan kontrak cerdas LeadDex NFT. Bakal ada NFT kontrak cerdasnya. LeadDex Lending and Borrowing, pembuatan kontrak cerdas. Peluncuran LeadDex Academy and layanan ILO. Ini planning ke depan tuh. Secara keseluruhan buat karya anak Indonesia itu sangat bagus ya. Kita apresiasi karya orang Indonesia. Sekalipun lo nggak mau beli, masuk ke dalam project, nggak beli menggunakan duit pribadi lo, jangan membulinya. Soalnya banyak banget di medsos yang membuli karya-karya orang Indonesia, padahal orang Indonesia sendiri yang ngebully di medsos. Ya, you know lah, pedesnya medsos.
kayak gimana? Sepedes saat bini lu marah-marah ya. Gimana nggak marah-marah lu? Duit doi buat beli beras lu sikat, lu beri buat beli token kripto. Duit anak lu jajan lu gas juga buat invest. Makanya pastiin lu investasi dalam dunia kripto pakai duit lo yang adem-adem, duit lebih yang kira-kira nggak kepake di kolong bantal. Ya kolong bantal gak tuh, kolong kasur. Terus ada nih Vexanium, karya anak Indonesia lagi yang ini bagus banget karena dia buat blockchain sendiri. Blockchain pertama orang Indonesia kalau kata gue ya. Blockchain generasi blockchain publik dan platform smart contract yang memungkinkan pengembang membuat banyak proyek berdasarkan teknologi blockchain. Vexenium adalah protokol blockchain publik open source tanpa izin dan platform kontrak pintar yang memungkinkan pengembang startup atau perusahaan dan bisnis untuk membuat proyek berbasis blockchain. Sebagai protokol blockchain yang generasi ketiga, Vexenium lahir untuk mendukung dApps, aplikasi terdesentralisasi, DeFi, keuangan terdesentralisasi. Intinya adalah dia nggak ada yang bisa mengatur, baik itu pemerintah atau siapapun. Karena sistemnya DEX, desentralisasi exchange. Kami ingin menggunakan blockchain generasi berikutnya untuk membuat blockchain yang dapat diakses dan dapat diterapkan untuk adopsi massal. Nih, skalabilitas Vexenium dapat menampung lebih dari 2000 transaksi per detik. Sementara sebagian besar platform blockchain hanya dapat menampung 10 hingga 100 transaksi per detik. Sangat bagus ya, dia bisa ngeklaim 2000 transaksi per detik. Dan ini blockchain yang bukan main-main ya. Kalau blockchain sangat bagus. Nih, lu kalau mau belinya lu bisa download Vex Wallet. Kalau lu mau manfaatin Vex Walletnya, lu bisa download Vex Wallet, terus di dalamnya tuh nanti lu bisa staking, lu bisa ikutin project-project di situ. Banyak banget project-project finance buatan Indonesia. Ada yang namanya bakso token, soto finance, gado-gado. Projectnya nama-nama makanan Indonesia. Terus selain lu di Vex, lu bisa belinya lagi. Vexanium tuh ada di aksesnya banyak banget dia buat lu belinya. Vexanium udah lumayan, projectnya udah lumayan berjalan, dan menurut gua recommended banget kalau lu mau invest pakai duit lu yang adem. Di Maxi Global udah ada. Lu bisa beli di sini. Harganya 0,001 atau Rp23. Terusnya lu bisa beli lagi di Indodax. Di Indodax ada juga. Vexanium di Indodax. Kalau buat Vex lu bisa belinya lewat mana aja bisa. Misalkan lu beli Vex dari Indodax, lu kirim aja.
Lu kirim ke Vex Wallet kalau lu mau staking. Lu kirim jumlah yang lu punya, set. Terusnya pilih alamat Vex pengiriman. Terserah lu mau dari Indodax, lu mau Angon ke Maxi Global, ke Vexanium Wallet, semuanya bisa. Kalau saran gue, kalau lu mau jangka waktu panjang, lu kirim ke Vex Wallet. Sini selalu bisa staking dan setiap hari bisa mendapatkan imbalan dari hasil staking lo. Sini juga banyak project-project yang berdiri di bawah jaringan Vexanium. Karena dia token blockchain, banyak banget mengadopsi token-token baru. Tuh, namanya tuh ada Soto Finance, Salad Swap, Pempek Finance, Merdeka, oke gak tuh? Ya pokoknya intinya pembahasan hari ini gue berusaha mengenalkan proyek-proyek Indonesia yang gak kalah bagusnya dari proyek-proyek luar negeri. Terusnya setelah itu ada QR kita. Ini karya anak bangsa juga yang seperti yang udah gue bilang gak kalah oleh buatan luar negeri. Kami adalah platform QRIS online pertama di Indonesia. QR kita menyediakan teknologi terbaru untuk merchant online dan offline untuk meningkatkan penjualan mereka. QR kita ditujukan untuk memudahkan transaksi non-tunai, mendorong keuangan inklusif, memajukan UMKM sehingga pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Bagus banget ya UMKM lagi tujuannya, dan mudah-mudahan aja it's good. Semua merchant bisa bertransaksi menggunakan QR. Tidak hanya pedagang besar, tapi juga pedagang kecil seperti penjual bakso, penjual sayur, dan lain-lain di seluruh Indonesia. Kayaknya emang udah ada ya yang pembayaran pakai QRIS tuh, yang scan barcode. Udah banyak juga, berarti proyeknya emang sangat berjalan. Kalau mau beli proyeknya bisa lu di Latoken, dia udah ada di Latoken ini. Harganya 0,7 USDT. Jadi lu tuh harus ubah USDT lu menjadi ini tahu dibacanya apaan nih. Ubah dulu kalau mau beli di Latoken. 1 USDT sama dengan sejuta double USDT kayak gitu. Terus kita coba kalau mau beli di Pancake Swap, kita cari alamat kontraknya dulu. Smart kontraknya kita cari. Nih. Ini smart kontraknya. Salin kayak tadi ya belinya ya, sama kayak tadi beli LDX.
Prosesnya sama kayak tadi, lu harus punya BNB buat ngebelinya. Kalau mau beli di PancakeSwap, tapi saran gue sih mending beli yang udah di exchange, soalnya lebih simpel dan fee-nya nggak terlalu besar. Dan yang pantas buat kita apresiasi adalah memajukan UMKM ya, proyek kedepannya berniat untuk memajukan UMKM. Ya mudah-mudahan aja itu berjalan lancar supaya UMKM di Indonesia makin berkembang ya. Kalau misalkan terus bersinar ke luar negeri proyeknya, bisa mengharumkan juga nama Indonesia. Baiklah, itu aja pembahasan hari ini mengenai aset-aset cryptocurrency yang kita bisa jelajahi. Itu karya buatan anak Indonesia. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu biar bisa kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.